Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer. Namun dalam pemeriksaan ada yang berbeda dari penampilan Noel. Dirinya tampil dengan menggunakan peci hitam. Assalamualaikum Manuel. KPK kembali memeriksa mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer. Usai menjalani pemeriksaan, ada yang berbeda dari penampilan Noel. Ia tampil dengan mengenakan peci hitam. Dia mengaku ingin tampil lebih keren sebagai tahanan KPK. Noel juga membantah jika peci yang digunakan karena kangen menjabat sebagai penyelenggara negara. Thank you semuanya. Salam hormat buat kawan-kawan. Kenapa pakai peci, Bang? Lebih enak aja. HP agak tanda apa ini? Tanda apa? Bisa nih simbol. Simbol apa, Bang? Kangen di momen. Pakai jas gitu. Udah pakai jas. Karena kalian punya saya pakai peci doang gitu. Thank you semuanya. Salam hormat buat kawan. Presiden ke-7 Joko Widodo kembali menghadapi gugatan terkait ijazahnya. Dua alumni Universitas Gadjah Mada Yogyakarta melayangkan gugatan citizen lawsuit atau gugatan warga negara terhadap penyelenggara negara. Dalam gugatan tersebut, dua alumni UGM yakni Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto menempatkan Jokowi sebagai tergugat satu. Selain Jokowi, Rektor UGM Ova Emilia menjadi tergugat dua. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Wening Udasmoro sebagai tergugat tiga. Kepolisian RI sebagai tergugat 4 dan UGM sebagai turut tergugat. Untuk menghadapi gugatan ini, Jokowi menunjuk YB Irpan bersama tim sebagai kuasa hukumnya. Oleh Pak Jokowi, saya diminta untuk bertemu dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait dengan adanya gugatan CLS di Pengadilan Negeri Surakarta yang terdaftar dalam register nomor 211. Nah, terkait dengan gugatan tersebut, saat ini saya sedang melakukan analisis apakah gugatan yang diajukan oleh saudara Top Taufan melalui kuasa hukumnya Bapak Dr. Muhammad Taufik dan kawan-kawan memenuhi kriteria sebagai gugatan CLS. YB Irpan dan tim hukum menyatakan telah menerima surat kuasa dari Jokowi untuk menangani perkara ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Fraksi Gerindra DPR RI membantah Rahayu Saraswati mundur dari DPR RI demi menjadi menteri. Bambang juga tegaskan akan menindaklanjuti pengunduran Saraswati sesuai undang-undang. Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI Bambang Haryadi menjelaskan mundurnya Rahayu Saraswati sebagai anggota DPR untuk menjadi menteri merupakan isu dan spekulasi. Bambang juga menegaskan segala keputusan terkait kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Sementara fraksi Partai Gerindra tak mencampuri urusan kepala negara. Gerindra pun menghormati keputusan Saraswati dan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kami akan melakukan kajian terkait statement Saudara Rahayu Saraswati, baik itu sesuai ketentuan Undang-Undang MD 3 karena yang bersangkutan adalah anggota DPR dan juga sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik. Kemarin Rabu, keponakan Presiden Prabowo sekaligus Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menyampaikan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI melalui media sosial Instagram. Rahayu mengungkapkan keputusan mundur dari DPR terkait pernyataannya dalam podcast Februari 2025 lalu yang dipotong dan viral pada Agustus 2025. Melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya. Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra.
Sebelumnya, pernyataan Rahayu Saraswati mendorong agar anak muda mencari peluang membangun bisnis ketimbang terus-terusan bergantung pada lapangan kerja dari pemerintah menuai banyak sorotan. Sadar potongan ucapan itu melukai banyak pihak, Rahayu pun meminta maaf dan memilih mundur. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Aktivis konservatif Amerika Serikat Charlie Kirk tewas ditembak dalam acara debat publik di Utah Valley University Rabu siang waktu setempat. Charlie Kirk diketahui merupakan pendukung setia Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Inilah detik-detik saat aktivis konservatif Amerika Serikat Charlie Kirk ditembak di bagian leher dalam acara debat publik Utah Valley University pada Rabu waktu setempat. Dalam video yang beredar, Charlie nampak sedang berbicara di bawah tenda besar, kemudian terdengar suara tembakan dan ia pun tampak tersungkur. Ratusan pendukung yang berkumpul di kampus panik ketika suara tembakan terdengar. Sebagian besar dari mereka langsung berhamburan seiring polisi yang memerintahkan orang-orang untuk meninggalkan area tersebut. Charlie sempat dilarikan ke rumah sakit namun akhirnya meninggal dunia akibat luka tembak yang dideritanya. Atas kepergian Charlie Kirk, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang di Gedung Putih sebagai bentuk penghormatan. To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. This is a dark moment for America. Direktur FBI Kash Patel menyampaikan tersangka penembakan Charlie Kirk saat ini sudah ditahan oleh kepolisian. Suar militer Zionis Israel meneror warga Gaza, Palestina. Serangan ini diklaim Israel untuk melumpuhkan Hamas. Puluhan suar militer Israel meneror warga Gaza. Ledakan sempat terdengar saat suar dijatuhkan di wilayah Sheikh Radwan, wilayah utara kota Gaza. Serangan ini merupakan bagian dari militer Zionis Israel yang mengeluarkan pernyataan bahwa dalam beberapa hari berikutnya serangan ditingkatkan berdasarkan info yang ada dengan tujuan melumpuhkan infrastruktur dan melemahkan Hamas. Upaya Zionis Israel mengusir warga Palestina dengan menghancurkan gedung-gedung tinggi kian masif. Israel menyerang gedung Taiba 2 di kota Gaza dengan meluncurkan roket. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Camar Haenda pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Satu persatu gedung tinggi di Gaza dihancurkan tentara Zionis Israel. Militer Israel menyerang gedung pencakar langit Taiba 2 di kota Gaza pada hari Rabu dengan meluncurkan beberapa roket yang menghancurkan seluruh gedung menjadi puing-puing. Bangunan runtuh, sementara kepulan asap tebal membumbung tinggi di atas kota. Sementara itu, warga setempat berlarian panik dan membawa korban luka untuk mendapat bantuan medis. Serangan didahului dengan perintah evakuasi yang memperingatkan penduduk untuk segera mengungsi. IDF mengklaim menyerang gedung tinggi yang digunakan oleh Hamas dan mencatat bahwa serangan tersebut menyusul peringatan yang dikeluarkan kepada warga di beberapa blok perumahan, termasuk Menara Taiba 2 dan tenda-tenda pengungsian di dekatnya.